Halo Sobat Gensut, kembali lagi bersama kami di konten Bis Unsut, bincang santai ala Unsut. Jadi kali ini kita kedatangan mahasiswa PMM edisi 4. Dan kali ini kita akan melakukan wawancara seputar gimana sih rasanya program PMM itu. Oke, langsung aja kita mau kenalan dulu nih sama kakak-kakak cantik ini. Gimana kak kabarnya? Sehat banget sih hari ini. Alhamdulillah sehat. Kita kenalan dulu deh. Boleh. Dengan siapa? Aku Destia Vanessa Pangaribuan. Aku dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan. Panggilannya Kak Destia ya? Iya. Oke. Kalau yang ini Kak siapa? Aku Wardania Wahyu, bisa dipanggil Warda, dari Makassar. Dari Makassar, panggilnya Warda. Jadi kita di sini sama Kak Destia sama Kak Warda. Oke, sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, aku mau kenal lebih dalam dulu Kak Warda sama Kak Destia ini dari universitas mana, jurusan apa, terus di sini ngambil jurusan apa gitu. Boleh dari Kak Warda dulu? Oke, kalau aku dari Universitas Hasanuddin Makassar. Sekarang lagi ambil jurusan hubungan internasional, sama di sini juga ambil angkatan 2022. Kalau Kak Destia? Kalau aku dari Universitas Sumatera Utara, dari jurusan politik. Nah, kalau di sini aku ngambil 2 jurusan. Yang pertama jurusan aku sendiri politik, terus yang kedua hubungan internasional. Dan aku STAMUK 2021. Oke, jadi sama-sama FISIP ya? Iya, sama-sama betul. Sama FISIP. Oke, terus gimana kenapa alasannya kok bisa memilih Unsut sebagai pilihan tujuan program PMM 4 kalian kali ini? Dari Kak Destia dulu. Kalau aku sendiri sebenarnya udah nargetin sih dari PMM 3 kemarin ya, cuman mungkin agak berkendala, jadi dapat kesempatannya sekarang kan di PMM 4. Jadi yaudah ngambilnya di Unsut karena selain karena punya teman di sini, juga karena pengen mencoba suasana baru sih, pengen suasana baru apa iya, tuh? Mungkin gitu. Makanannya, lingkungannya atau apanya nih yang mau kayak dicoba? pengen belajar lebih banyak budaya baru yang ada di Jawa khususnya. Oke, karena dari luar Jawa jadi pengen merasakan suasana di Jawa tuh gimana sih, Iya, udara di Jawa bener. gimana gitu ya Kak Destia. Iya, bener. Kalau Kak Warda gimana? Kenapa alasannya? Kalau aku sih sebenarnya sama, mau tahu ya cara belajar orang di Jawa tuh gimana, kulturnya gimana. Nah, habis itu cari di internet kan jurusan HI yang kira-kira akreditasinya A, terus dapetlah Unsut. Kebetulan waktu hari Unsut tuh kalau nggak salah masuk top 15 besar ya kampus Indo. Iya, untuk jurusan hubungan internasional ya. Makanya cari mata kuliahnya, kebetulan hampir sama semua, jadi milih Unsut. Dan juga dilihat dari internet, katanya Purwokerto itu adem gitu, lingkungannya bagus. Dan terus gimana? Kenyataannya adem nggak menurut kalian? Enak banget lingkungannya semua. Enak banget. Oke, jadi udah kita langsung tanya-tanya aja deh kalau gitu soal lingkungan di Purwokerto nih, karena kata Kak Destia sama Kak Warda tertarik buat milih Unsut karena Purwokertonya gitu. Nah, pertama kali menginjakan kaki di Purwokerto ini menurut Kak Destia sama Kak Warda tuh feelingnya gimana sih? Yang tadi mungkin katanya adem, beneran adem apa enggak? Atau mungkin cuacanya suka berubah-berubah atau gimana gitu? Boleh ceritain dulu dari Kak Warda deh. Pertama kali itu ya emang adem ya. Kita kan sampainya itu jam 10 malam. Terus lihat, di sini Purwokerto jam 10 malam udah sepi ya, berarti bagus ya. Habis itu beberapa hari kemudian panas, tapi orang-orangnya ramah gitu. Jadi kita nyaman. Panasnya terik atau menurut Kak Warda masih ya biasa aja, ini mas sama Makassar masih beda Sama jauh sih, atau sama. Tapi gitulah. Kalau di Makassar kan di kampusku masih ada hutan-hutan gitu. Jadi adem. Kalau di sini emang udah kota banget. Jadi emang panasnya nusuk. Oke, terik ya berarti ya kalau Terik. panas ya. Kalau lagi panas terik, kalau lagi adem gitu. Kalau menurut Kak Destia gimana Kak? Kalau aku sendiri lumayan adem lah ya. Tapi kalau untuk panasnya sama sih kayak di Medan. Cuman mungkin di sini tuh untuk matahari cepet banget terbitnya ya. Beda sama di Medan. Dan tepat juga tenggelamnya. Dan sekali yang panas tuh panas banget gitu. Tapi kalau udah malam tuh ngerasa dingin banget gitu. Tapi tetap adem kok. Jadi emang Purwokerto ini agak alter ego gitu ya ceritanya. betul. Kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu ya. Nah kalau gitu culture shock apa sih Kak yang pertama kali Kak Destia sama Kak Warda rasain waktu sampai di sini? Gitu. Kalau aku lebih ke makanan sih ya. Karena kan di Medan kan terbiasa dengan makanan pedas ya. Jadi sampai di sini tuh ngeliat makanannya tuh lebih mendominasi ke rasa manis. Ya. Jadi kayak mesen makanan apa gitu kayak yang bersambal gitu. Kok rasanya nggak Kurang pedes ya? pedes ya. Lebih mendominasi ke manis gitu.
Ya emang mungkin cita rasa orang-orang Purwokerto ini emang lebih ke manis. Jadi kalaupun mau beli yang pedes harus minta ekstra pedes gitu. Itu pun mungkin di lidah Kak Desti masih kurang pedes ya kayak Iya. pedesnya. Kalau Kak Wardah gimana Kak culture shocknya? Sama sih Kak, pertama kali itu makanannya sama ini sih orangnya. Jadi tiap jalan tuh pasti walaupun kita nggak kenal pasti disapa lagi gitu. Oh, Jadi kita iya. ganggu-ganggu gitu. Kalau di tempat asalku kan udah kita jalan aja. Jadi Malah- tiap orang nggak peduli gitu lah ya sama sekitar. Ya udah aku ya ke aku, kamu ya kamu. Oh, Tapi kalau gitu. di sini Ya itu mungkin sangat merepresentasikan orang Jawa kali ya. Kalau kata orang-orang kan orang Jawa tuh ramah-ramah gitu. Nah mungkin itu asalnya di Purwokerto kayak gini. Iya. Kita kultur untuk saling menyapa tuh sebenarnya sesuatu yang biasa. Bahkan kalau di sini tuh kadang kalau kita nggak nyapa kayak dikira sombong gitu Kak. Makanya mungkin beberapa orang yang belum pernah ke Jawa agak kaget kayak kok sok kenal apa gimana gitu. Oke, terus perasaannya gimana ketika udah riset tentang Unsut terus milih Unsut sebagai program PMM dan keterima gitu, perasaannya gimana Kak? Boleh Kak Wardah deh. senang sih Kak, soalnya pas SMA kemarin kan emang mau kuliah di luar Makassar di Jawa. Tapi orang tua nggak ngebolehin, katanya di Makassar aja dulu, entar aja kalau udah S2 atau apalah. Terus makanya pilih ini dan keterimanya di Unsut. Seneng banget lah Kak. Akhirnya bisa ya walaupun cuman 1 semester tapi at least bisa rasanya kuliah di tanah Jawa. Jadi sebenarnya udah kepengen dari SMA malah. Oh, udah prepare gitu lah ya. Udah pengen banget nih. Udah ini alhamdulillah keterima akhirnya bisa merasakan setelah sekian lama gitu ya Kak ya. Kalau Kak Destia gimana perasaan? Sama sih sebenarnya, aku juga senang bersyukur bisa ngerasain pertama kalinya kuliah di Jawa. Dan untuk sistem belajarnya aku suka ya, walaupun mungkin agak sedikit culture shock lah kalau sama sistem belajarnya ada sedikit perbedaan dengan asal kampus aku. Tapi dari sini aku bisa belajar untuk beradaptasi dan lebih prepare lagi ke depannya gitu sih. Boleh diceritain nggak itu bedanya tuh apa sih yang bagian belajarnya itu apa? Mungkin ini sih selama aku kuliah ya dari semester 1 sampai sekarang di kampus asal tuh nggak pernah masuk jam 7. Nah kalau di sini tuh ada masuk jam 7, agak kaget. Biasanya masuk jam berapa paling Biasanya pagi? paling cepat tuh jam 8 dan Oh, kadang iya. jam 8 juga paling tonton jam Ngaret-ngaret 8.30 gitu ya. Iya, kalau di sini jam 7 tuh udah pada prepare semuanya. Oh gitu. Kalau Kak Wardah ada nggak kayak perbedaan gitu antara belajar di sini sama di Makassar? Ada Kak, ada. Jadi di sini kan tuh sistem UTS-nya kemarin kan ya. Kalau di fakultas aku sendiri yang aku alamin kemarin itu kita masih kayak sistem SMA gitu. Jadi kita dikasih lembar Iya, soal, habis duduk itu di kelas gitu ya, duduk di kelas ngerjain. diawasin di jarak-jarak. Sementara kalau di Makassar itu ya yang aku alamin beberapa semester kemarin kita kayak cuman online aja. Bahkan paling dikasih tugas makalah lah pengganti ininya karena kita juga dinilai dari keaktifannya. Berarti jarang ngerjain UTS atau UAS di kelas tuh jarang ya Kak? Jarang. Ada sih tapi jarang. Oke. Sekarang aku mau tanya-tanya, kan tadi udah cerita tentang perasaan, udah cerita juga tentang gimana sih Purwokerto culture shocknya. Nah, sejauh ini setelah sudah beberapa 1 semester ya di Unsut di Purwokerto ini, sudah kemana aja Kak? Mungkin ke Baturading atau bahkan udah pernah ke luar daerah dari Purwokerto, ke Wonosobo atau ke Jogja malah? Boleh ceritain? Siapa dulu silakan. Mungkin kalau aku ke Jogja sih. Udah ke Cuman Jogja. kalau dari Nusantara sendiri banyak sih yang tempat-tempat yang udah jalani kayak Semarang gitu, yang jauhnya lah gitu. Terus Wonosobo juga, terus kemana lagi ya kemarin tuh kita. Kalau di Lama. Baturading Kota mungkin Lama. main ke Curug biasanya Buat udah pernah Baturading belum? juga udah. Udah Curug mana aja tuh? Curug Sebenarnya Jenggala. Oh Curug Jenggal itu jalannya kan Iya, jauh ya. banget dan emang sih capek ke Curug Jenggala cuman ya pemandangannya ini Telaga Sunyi, Iya. Kanesia. Ada lagi mungkin ke Rita atau ke Oh, alun-alun iya, udah Rita, atau ke alun-alun. nyari hidden game di Purwokerto pernah nggak? Pernah. Pakai apa tuh Kak? Ini Kesananya. sih direkomendasiin Oh. sama KKLO ya. Iya. Itu kan aku rindu banget sama coto Makassar. Terus iseng nanya, "Kak, di sini ada nggak sih penjual coto Makassar?" Katanya ada. Jadi Terus nyobain. nyobain. Gimana rasanya, jauh nggak? kalau jauh sih nggak juga sih, cuman nggak original ya. Oke, Tapi iya. untuk mengobati rasa rindu boleh Seenggaknya lah. lah ya, mengobati rasa rindu Flashback makanan kembali. Makassar gitu. Betul. Kalau Kak Desti ada nggak, karena tadi mungkin masih culture shock sama makanan di sini, ada nggak sih comfort foodnya kalau di sini? Kalau makanan aku lebih suka lebih agak ini sih sebenarnya soto mungkin ya. Soto Soto sebenarnya apa suka, tuh? Di cuman sini tuh banyak tuh soto. Ada soto Sokaraja, ada soto Semarang.
Lebih suka soto yang mana kalau Kak Desti? Soto kuali kayaknya deh. Oh, soto kuali Kartosuro itu ya? Iya. Soalnya apa ya? Itu juga yang pertama kali nyobain kan. Terus ada juga soto-soto lain lah gitu, tapi mungkin lebih condong ke situ. Tapi selama 1 semester ini artinya udah mulai merasakan kecocokan dengan makanan sini atau masih? Sudah mulai sih, sudah mulai beradaptasi lah. Rencana ada mau jalan-jalan lagi nggak ke keliling Purwokerto gitu? Ada sih, cuman Kayaknya tanya lihat sih. waktunya. Oh, lihat Soalnya, waktu. tapi mengingat waktu kayaknya Udah mepet ya, Iya, udah nggak ada sangat lagi. mepet, jadi Atau bahkan agak mau susah. jalan-jalan lagi keluar kota ke yang lebih jauh gitu ke Mungkin Surabaya next time atau kali ya. Iya, Oke, next time. ditunggu nanti jalan-jalannya. Nah, terus suka duka selama 1 semester menjalankan program PMM di sini apa aja Kak? Selain mungkin tadi jauh dari keluarga pastilah ya, rindu Iya. itu pasti. Tapi ada nggak sih kesulitan atau hambatan yang Kak Desi sama Kak Wardah alami selama di sini? Aku dulu. Silahkan. Kalau aku memang homesick tuh pasti ya, homesick tuh pasti. Terus yang kedua mungkin dalam hal beradaptasi ya, karena kan ini pertama kalinya aku ngerantau jauh, jadi aku harus banyak beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan orang-orang baru, terus dengan sistem belajar yang baru gitu. Karena kan pasti di sini aku dituntut dan didorong untuk bisa belajar secara mandiri kan, tentunya dengan lingkungan sosial aku, terus lingkungan kampus, dan bertemu dengan berbagai karakter lah tentunya dari berbagai daerah gitu. Mungkin untuk hal itu aku mungkin bisa lebih ini ya, lebih effort lagi lah untuk bisa beradaptasi dengan mereka gitu. Jadi memang kesulitan utama di masalah adaptasi ya, Iya. namanya orang jauh, tiba-tiba ngerantau Iya, dan benar. jauh dari semuanya, dari orang tua, dari kebiasaan lama juga ditinggalkan gitu ya kayak. Kalau Kak Wardah mengalami hal yang sama atau ada yang berbeda nih pengalamannya? Sama sih, suka cuman dukanya? ada juga sih ini bahasa sih Kak. Oh Iya, bahasa. Karena kita Jawa kan bahasanya banyak ya, ada Jawa yang iya. Jawa medok, ada Jawa ngapak kayak di Ngapak. Purwokerto. Gimana Kak Wardah, boleh ceritain pengalaman uniknya Iya. soal bahasa? Kemarin kan sempet ini jagain temen di rumah sakit, habis itu ditanyain sama si Dokternya. susternya ini, iya jenengan siapa? Jenengan tuh apa Pak? Gitu. Iya, iya. Pas naik kereta juga kemarin diajaknya ngomong bahasa Jawa, jadi cuman bilang gini, hah gimana bu? Gimana bu? Gimana bu? Iya, bingung ya jadinya. Iya. Tapi untungnya abis itu belajar Iya. bahasa Jawa ya Kak. Jadi nambah kosakata baru. Oh, jenengan tuh artinya Kamu. Iya, betul banget. Ada lagi nggak mungkin pengalaman yang paling menarik atau paling memorable selama di sini? Pas jalan-jalan atau pas pembelajarannya atau program PMM-nya gitu. Boleh ceritain Kak Wardah dulu deh. Oh ini sih 2 ya, kemarin ini kita kan sempat main ke Dieng, ke Wonosobo yang ke Sikunir. Terus kita udah effort nih nanjak jam berapa ya, jam 3 kalau nggak salah. Sampai di sana tuh udah dingin banget, mana nggak dapet sunrise gitu. Mendung atau gimana tuh? Kayaknya bukan mendung deh, cuman emang lagi banyak awannya. iya, iya. Jadi kita nggak lihat sunrise, perahu juga kayaknya cuman berapa menit doang. Tapi nggak apa-apa lah kata temanku, ini kebersamaannya, kapan lagi kita nanjak rame-rame gini. Yang penting momennya gitu ya. Betul. Itu berarti masuk pengalaman yang menarik atau pengalaman buruk atau gimana tuh Kak menurut Kak Wardah? Pokoknya memorable sih. Yang intinya suka dukanya mix gitu lah ya, campur-campur lah. Kalau Kak Desti ya gimana? Kalau aku mungkin lebih ke pengalaman belajar ya. Ya, aku suka cara dosen di sini mengajar. Oh, gitu. Karena ya mereka membuka ruang diskusi yang cukup luas, apalagi dari mahasiswa dari luar gitu untuk berdiskusi lah lebih dalam terkait mata kuliah, terkait pelajaran-pelajaran yang sudah diberikan. Terus juga toleransinya juga cukup membuat aku cukup Nyaman. terkesan lah ya dengan hal tersebut gitu. Jadi memang sangat, kalau Kak Destiani menyoroti bagian pembelajarannya, Iya, benar. interaksi sosialnya gitu Iya, ya. betul. Kalau Kak Wardah pengalaman jalan-jalannya tadi ya yang ke Sikunir, wah keren banget, saya aja belum pernah ke sana Kak. Ayo Mbak, keren kok. Jauh sih. Oke, terus kan kemarin sempat ngelewatin Lebaran ya. Iya. Nah, Lebaran kan jadi di sini nih. Gimana perasaannya Lebaran ngerantau, jadi jauh dari orang tua, terus pertama kali juga Lebaran di Jawa. Ada nggak pengalaman yang berbeda dari Lebaran-Lebaran sebelumnya? Berbeda sih pasti ada ya Kak. Cuman kemarin pas Idul Fitri tuh aku sempat ke rumah keluarga di Jakarta. Jadi meskipun jauh dari orang tua ya pasti ngerasain juga sih. Kalau Idul Adha kemarin itu benar-benar di Purwokerto. Di sini. Iya, sholatnya di lapangan Gerendeng sana. Jadi kayak iya ampun, biasanya aku sholat di ini ya bareng keluarga Di rumah, iya, di dalam kampung. masjid. Terus ini sekarang lebarannya tuh di lapangan sambil lihat Gunung Slamet. Jadi Iya. kayak ya wow, ini nggak bakalan aku lupain. Diulangin juga Mana bakal aku tuh kan rindu
sama keluarga kan. Terus di sampingku tuh ada mbah-mbah. Baik banget diajakin. Disapa gitu. Disapa. Jadi kayak ya ampun. Jadi berasa keluarga malah ya. Kalau Kak Distia merasakan nggak pengalaman Lebaran atau libur panjang di sini? Mungkin karena aku nonis ya, jadi lebih ke ngerasa sepi aja sih mungkin karena jauh dari keluarga kan. Biasa kan kalau misalkan libur tuh pasti pulang kampung gitu. Nah kalau di sini kan ya cuma bisa berdiam diri. Jadi kemarin liburan panjang selama itu ngapain aja? Pergi sih kemarin tuh. Sempat liburan, pergi ya jalan-jalan ya. Oke, jadi memang menarik ya. PMM di sini ngelewatin liburan panjang, jauh dari orang tua, bingung ngapa-ngapain aja explore sendiri ya Kak. Iya benar. Dan selama 1 semester menjalankan PMM ini kan banyak program pastinya ya. Iya benar. Entah itu di dalam kelas atau di luar kelas. Ada nggak sih satu program yang paling favorit dari Kak Destia sama Kak Wardah? Mungkin ada sih. Tapi Apa ini tuh? memang cuma satu sih. Tapi ini kayak penulisan buku rapai gitu. Jadi Boleh ceritain itu tentang apa gitu? ini apa ya? Kayak penelitian gitu. Jadi kita yang dari luar kampus tuh mahasiswanya apa ya? Ini kan sebenarnya program baru gitu. Jadi dan pertama kalinya gitu dilakukan untuk mahasiswa PMM gitu. Jadi di sini kita mahasiswa dituntut untuk bisa melakukan sebuah penelitian lah gitu masing-masing individu. Tapi tentunya dibarengi konsultasi dengan dosen pembimbing gitu. Tapi dari sini ini kan karena kayak aku kan masih semester 6 gitu kan. Tapi memang jadi persiapan di aku juga gitu. Untuk tugas akhir gitu Iya, lebih prepare lagi ke depannya gitu. Oke, memang Kak Distia ini kayaknya ambis ya. Kayak dari tadi tuh suka yang belajar-belajar gitu. Bahkan program favoritnya tuh tentang penelitian. Keren banget sih, salut. Suka belajar hal-hal baru. Sip, itu sangat menginspirasi kita. Kalau Kak Wardah gimana Kak, program yang paling favorit? Jalan-jalannya tadi atau yang di kelas? Jalan-jalannya sih, Kak. Jalan-jalannya. Yang modul Nusantaranya. Soalnya kan kita di situ belajar tapi dibungkus Di jalan-jalan. outdoor, iya. Jadi lebih seru aja gitu. Paling favorit tadi selain si kunir di kemana lagi? Kemarin yang ke ini sih membatik. Oh, membatik di mana itu? Di mana ya? Kota Lama. Oh, di Kota Banyumas. Lama. Iya, Di Banyumas ini. Iya, Oh. kebetulan kan emang mimpi aku tuh membatik. Oh, Dan mimpi, masuk ke cita-cita wishlist ya. tuh, iya. Iya. To-do list gitu. Saya harus membatik. Wajib membatik. Jadi sekarang sekali. udah dicoret tuh listnya, udah terlaksana ya Kak ya. First banget. Kak Distia juga sempat ngebatik juga kemarin Sempat. berarti. Ini first banget sih bisa ngebatik. Kalau di daerah asal kakak-kakak ini ada nggak sih Kak kegiatan membatik atau Jarang sih. budaya gitu? Oh, Jarang sih kalau membatik. tapi cuma pernah kadang ada. nemuin gitu nggak orang ngebatik gitu bikin? Pernah, tapi mungkin di tempat-tempat khusus lah ya. Tapi kalau di sini kan emang lumayan rame lah ya. Dan- Oh, jadi pengalaman yang sangat menarik ya. Bahkan mungkin orang sini pun belum tentu pernah ngebatik semua. Dan iya, saya ini juga bener. belum pernah ngebatik. Bahkan pengalaman saya sama pengalaman Kak Distia sama Kak Wardah kayaknya kalah jauh. Iya. Kayak jalan-jalan ke psikoner aja saya belum gitu. Apalagi ngebatik di sini. Oke, menarik. Oke, dan terakhir nih Kak, tentang harapan Kak Distia sama Kak Wardah selama PMM di sini, ada nggak pesan-pesan atau harapan untuk penonton yang di rumah maupun teman-teman yang ada di daerah asal Kak Distia dan Kak Wardah? Mungkin kalau aku harapannya kalau misal program ini masih ada ya dan masih berlanjut ke depannya, apalagi untuk mahasiswa yang semester 4 atau semester 5 yang pengen ngikuti kegiatan MBKM, ini sangat recommended banget sih dari aku, karena ini adalah sebuah kesempatan emas. Kapan lagi coba kita bisa belajar hal-hal baru dan belajar di lingkungan kampus yang baru. Pasti tentunya ini adalah sebuah kesempatan emas yang tentunya belum bisa kita dapat di beberapa tahun ke depan kemudian. Oke, kalau Kak Wardah pesan dan harapannya apa? Pesannya sih semoga ya kegiatan ini terus berlanjut sampai ke depannya, yang nggak berhenti di kami aja. Pun kalau emang bakalan berhenti, setidaknya ada upgrading lah, namanya entah diganti. Jadi orang-orang dari luar Pulau Jawa atau bakalan bertukar tuh bisa ngerasain, oh ternyata kuliah di sini seperti ini. Dan juga kapan lagi kita jalan-jalan dibiayain kan? Betul banget. Oke, terima kasih Kak Distia sama Kak Wardah, sangat menginspirasi ceritanya. Semoga teman-teman yang menonton juga terinspirasi untuk mengikuti program PMM di Universitas Jenderal Sudirman ya teman-teman ya. Sekian dulu konten Bis Unsut kali ini. Kita akhiri PMM 4 Universitas Jenderal Sudirman. Bertukar sementara, bermakna selamanya. Seduluran Salawase. Universitas Jenderal Sudirman, Merdeka, maju, mendunia.